berkembang sesuai dengan yang kita inginkan di masa yang akan datang. Nah, dalam kasus ini kita tahu N-nya, kita tahu PMT-nya, dan kita tahu future value-nya. Dan yang kita perlukan itu adalah menentukan berapa I-nya. Nah, misalnya dalam 20 tahun kita mengharapkan untuk bisa menabung sebanyak 100.000 untuk tujuan memasukkan anak kita di pendidikan perkuliahannya. Nah, misalnya kita sanggup untuk menabung sebanyak 2.500 setiap akhir tahun untuk 20 tahun ke depan, berapa rate of return yang harus kita dapatkan untuk investasi tersebut supaya di akhir tahun ke-20 tadi kita mendapatkan angka 100.000 ini. Jadi kalau dengan financial calculator kita masukkan saja. Kalau dengan Excel spreadsheet kita akan dapatkan angka 6,77%. Ya, jadi kalau menggunakan rumus agak sulit ya, maka kita harus gunakan financial calculator atau dengan Excel. Kita akan dapatkan angka berapa tingkat bunga yang kita butuhkan supaya 2.500 yang kita tabung selama 20 tahun itu akan menjadi 100.000. Yaitu dengan tingkat bunga sebesar 6,77%. Oke, sekarang juga kita bisa mencari N-nya. Jadi kita cari N-nya. Kalau tadi I-nya yang kita cari, sekarang N-nya. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa number of periods atau waktu yang dibutuhkan supaya kita mendapatkan future value, di mana dengan anuitas ya setiap tahun kita sama dengan tingkat bunga tertentu. Jadi akan mudah untuk men-solve dengan menggunakan financial calculator atau Excel spreadsheet daripada dengan menggunakan rumus matematika karena sulit ya, tadi harus coba-coba. Contoh, kita merencanakan untuk berinvestasi sebanyak 6.000 setiap tahun dengan mendapatkan tingkat bunga sebesar 5%. Berapa waktu yang dibutuhkan sebelum tabungan tersebut mencapai angka 50.000? Ya, berapa waktu yang dibutuhkan sampai mencapai 50.000 tersebut? Ya, jadi kalau dengan kalkulator N-nya 7,14 tahun, kalau dengan Excel juga sama. Jadi kalau dengan rumus lebih sulit. Oke, itu untuk yang cari waktunya ya, berapa tahunnya. Nah, present value dari tadi future value, sekarang present value dari ordinary annuity. Jadi present value dari ordinary annuity itu mengukur nilai sekarang dari satu aliran cash flow yang akan ada di masa yang akan datang. Ya, jadi misalnya kita nabung setiap tahun sebesar 5.000 selama sekian tahun, itu nilai sekarangnya berapa? Kalau dinilai sekarang. Jadi ditarik ke depan ya. Jadi rumusnya present value ini kebalikan tadi ya dari future value. Maka present value sama dengan PMT kali 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I. Ya, ini PMT-nya itu ada annuity payment-nya atau yang dideposit atau receipt ya. Kemudian I-nya discount rate-nya atau interest rate-nya, N number of periods. Dan di figur 62 itu menunjukkan VV dari ordinary annuity dari 500 yang
diterima setiap tahun untuk 5 tahun ke depan itu dengan tingkat bunga 6%, ya. Berapa PP-nya ya, present value dari ordinary annuity yang diterima setiap tahun itu sebesar 500 selama 5 tahun ke depan dengan tingkat bunga 6%. Jadi seperti ini gambarannya, timeline-nya ya. Jadi 500 diterima. 500 tahun pertama 500, tahun kedua 500 sampai 5 tahun. Nah, 500 per tahun pertama itu karena udah berjalan selama setahun, maka 500-nya itu dibagi dengan 1,06. Hasilnya adalah 471,7. Dalam 2 tahun 500-nya itu tuh udah berkembang selama 2 tahun. Jadi dibagi 1,06 pangkat 2. Sama dengan 445. Yang tahun ketiga 3 tahun. Jadi dibagi dengan 1,06 pangkat 3 500-nya ya. Hasilnya adalah 419,81. Tahun keempat berkembang selama 4 tahun. Jadi dibagi dengan 1,06 pangkat 4. Nilai sekarangnya adalah 396,04. Tahun kelima 5 tahun. Jadi 500 itu adalah present value-nya 373,63. Jadi present value dari anuitasnya dari 500 yang kita terima dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 6% itu adalah 2.106,18. Ya, jadi kita terima nanti 500 selama 5 tahun. Itu kalau diabsolutkan itu adalah 2.500 ya. Tetapi kalau kita present value kan nilai sekarangnya itu cuma 2.106,18 karena ada tingkat bunga sebesar 6%. Ya, itu gambarannya ya tentang annuity untuk present value-nya. Nah, untuk checkpoint 62, berapa present value dari anuitas 10.000 yang akan kita terima di setiap akhir tahun untuk 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Jadi 10.000 ini kita terima selama 10 tahun. Berapa present value-nya? Dengan tingkat bunga 10%. Jadi kita gunakan aja rumus tadi ya. Maka 10.000 dikalikan 1 dikurangi 1 per 1,10 pangkat 10 dibagi 0,10. Kita dapatkan. Maka present value-nya itu adalah 61445. Ya, ini present value annuity factor-nya sebesar 6,145. Jadi dari 1 kurang 1 per 1,0 pangkat 10 bisa sama dengan 0,6145 dibagi 0,10. Jadi present value annuity factor-nya adalah 6,145. Kalikan 10.000, maka present value-nya adalah 61445. Jadi yang 10.000 kita terima setiap tahun selama 10 tahun, itu nilai sekarang itu adalah hanya sebesar 61445. Kita bisa juga menggunakan financial calculator atau Excel, hasilnya sama. Jadi ada kalau yang 10 kali kita akan terima selama 10 tahun itu, kalau kita terimanya di depan secara lump sum, itu terimanya hanya sebesar 61446. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Nah, kita dulu pernah belajar ya tentang principal accounting. Jadi amortized loan. Jadi loan yang diamortisasi. Jadi amortized loan itu adalah loan yang dibayarkan
dalam equal payment, jadi paymentnya sama secara artinya pembayaran itu adalah merupakan anuitas karena bayarnya sama setiap tahun, setiap periode. Jadi contohnya kita beli rumah dengan cicilan, maka itu adalah contoh anuitas ya, atau auto loans ya, loans untuk atau pinjaman untuk mendapatkan mobil ya. Ya, jadi cicilan mobil itu juga contoh anuitas yang merupakan amortized loan. Jadi misalnya kita berencanakan untuk mendapatkan 6.000 loan dari furniture, dari satu furniture dealer ya, di mana tingkat bunga adalah 15% yang akan kita bayarkan setiap tahun selama 5 tahun. Jadi kita mendapatkan dana sebesar 6.000. Nah, untuk dana yang 6.000 tadi kita harus membayar 15% tingkat bunga dengan pembayaran tahunan yang sama. Di mana pembayaran tahunan ini termasuk pokok utangnya ya. Jadi cicilannya. Jadi 6.000 itu kita harus bayar dalam 4 tahun. Sekarang tentukan annual payment untuk loan tersebut dan complete amortization table-nya. Nah, kalau dengan menggunakan financial calculator, maka kita dapatkan PMT-nya adalah 2.101,59. Maka ini schedule untuk pinjaman 6.000 tadi dengan tingkat bunga 15% yang akan dibayarkan dalam 4 tahun. Tahun pertama yang dipinjamkan 6.000. Annuity payment-nya itu sama setiap tahun yaitu 2.101,59. Nah, porsi dari bunga untuk anuitas tadi itu adalah tahun pertama 15% dari 6.000. Jadi 900. Maka repayment dari principal portion-nya itu adalah 1.201,59. Jadi 2.101,59 dikurangi dengan bunganya 900, maka artinya pengembalian atas pokok utangnya itu adalah 1.201,59. Dengan demikian sisa utangnya itu adalah 6.000 dikurangi dengan 1.201,59 sama dengan 4.798,41. Nah, ini adalah pokok utang di awal tahun kedua. Dibayar lagi, maka bagian bunganya itu adalah 15% dari ini. Sama dengan 719,76. Jadi pengembalian utangnya itu adalah sebesar sisanya ya, 2.101,59 kurang bagian bunga tadi. Jadi ini akan mengembalikan pokok utang sebesar 1.381,83. Jadi dengan demikian sisa utangnya itu akan menjadi 3.416,58. Ini dibayar lagi, bagian bunganya sekian, bagian pokok utangnya sekian, sehingga hasilnya adalah di akhir tahun keempat sisanya di akhir tahun ketiga sisa utangnya adalah 1.827,48. Nah, dibayar sebesar 2.101,59 karena ada bunga sebesar 274,12. Jadi 1.827,48 dikalikan 15%. Jadi repayment dari principal portion-nya itu adalah sebesar 1.827,48 sehingga akhir itu akan menjadi 0. Itu ya contoh schedule pembayaran untuk utang yang dibayar dengan pembayaran setiap tahun yang sama, anuitas. Ada pertanyaan? Udah pernah belajar tentunya ya ini ya.
Jadi perhitungan untuk pembayaran cicilan, pinjaman, dan sebagainya itu harus menggunakan rumus dari time value of money ini. Nah, bagaimana kalau amortize loan-nya itu dengan monthly payment? Kalau tadi dengan tahunan, yang dimasukin. Sekarang bagaimana kalau pembayarannya itu adalah bulanan, bukan tahunan? Jadi di sini memerlukan konversi N ke number of months dan menghitung monthly interest rate-nya. Jadi untuk contohnya ya, misalnya kita mendapatkan pinjaman sebesar 300.000 dan ini akan dibayar dalam 30 tahun dengan annual interest rate sebesar 8% dan monthly payment-nya adalah 2.201,29. Jadi kalau misalnya kita sudah kan kita pinjamnya 30 tahun. Kita udah melakukan pembayaran selama 15 tahun atau sudah 180 kali pembayaran. Jadi ada 180 bulan lagi yang harus kita lakukan pembayaran sebelum secara total kita melunasi pinjaman tadi. Nah, berapa yang masih ada dalam pinjaman kita? Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kita menghitung present value dari 180 payment. Jadi karena kita sudah bayar 15 tahun, artinya 180 kali. Nah, yang sisanya itu kalau di present value kan itu berapa? Jadi 180 payment dari 2.201,29 dengan menggunakan discount rate sebesar 8% dibagi 12 ya, karena bulanan. Jadi solusinya, jadi outstanding balance pada loans itu adalah sama dengan present value dari semua future month payment-nya. Jadi kita menggunakan equation 62C ya untuk menentukan present value dari future payment untuk sisa yang 15 tahun atau 180 bulan tadi. Jadi dengan menggunakan rumus matematika, present value sama dengan PMT 1 kurang 1 per 1 tambah annual interest rate per M dipangkatkan tahun kali M-nya ya. M-nya itu dalam setahun itu 12 ya. Jadi M-nya 12 per annual interest rate-nya. Karena annual interest rate-nya adalah 0,08, number of years-nya adalah 15 tahun, M-nya 12, PMT-nya 2201,29. Jadi tinggal dimasukkan aja ya. PMT-nya 2201,29 dikalikan 1 kurang 1 per 1 tambah 0,8 dibagi 12 dipangkatkan 180 dibagi 0,08 bagi 12. Kita akan dapatkan hasilnya 104,64. Present value-nya sama dengan 230,345. Jadi sisa yang harus kita bayarkan setelah kita membayar sudah 15 tahun, sisanya masih 230,345 kalau di present value kan ya. Jadi kita pinjam 300.000, tapi setelah 15 tahun masih tersisa pinjaman sebesar 230,345. Ini karena adanya bunga-berbunga anuitas tadi. Oke. Ada pertanyaan? Bisa dijawab. Silakan kalau ada. Contoh yang mortgage ini kan kayak kredit motor atau
kredit rumah ya, Bu? Iya. Nah, kalau misalnya di perjanjian itu perjanjiannya 10 tahun kredit, nah di tengah tahun misalnya tahun kelima itu bisa langsung dilunasi nggak, Bu? Bisa, tergantung aja. Jadi kalau misalnya ini kita mau lunasi segini. Tapi mungkin perjanjiannya ada perjanjian bahwa kalau dilunasi lebih cepat, maka harus bayar denda. Biasanya ada dendanya, tambah lagi dikit. Jadi kita punya uang dan kita tidak mau terlilit utang lagi, ya udah bayar aja semuanya. Jadi yang tersisa 15 tahun itu kalau kita bayar sekarang itu adalah 230.345. Contoh tadi ya. Sama tadi kalau misalnya kita pinjam untuk 10 tahun. Udah 5 tahun kita mau bayar lagi. Nah, kita hitung aja yang sisa tadi 5 tahun tadi itu present value-nya berapa. Nah, berdasarkan present value itulah yang kita akan bayarkan. Tergantung juga perjanjiannya. Kalau dipercepat biasanya tuh ada dendanya juga. Karena mereka kan bank itu tidak mendapatkan bunga ya, karena kehidupan bank seperti itu ya. Mereka mendapatkan bunga dari hasil membungakan tadi. Tapi kalau kita percepat pembayarannya, maka mereka memberikan denda. Sesuai dengan perjanjian aja. Kalau tidak ada denda juga nggak apa-apa kalau memang perjanjian tidak ada denda. Tapi biasanya ada kalau dipercepat. Sama saya dulu waktu beli rumah yang saya tinggali sekarang, itu perjanjiannya kalau nggak salah 15 tahun ya, atau 20 tahun saya lupa dah. Tapi capek ya tiap bulan harus bayar. Di awal-awal sih berat banget rasanya untuk membayar tadi karena ngelihat itu hitungannya tuh lebih banyak kita bayar porsi bunganya dibandingkan dengan cicilannya. Rasanya kesel gitu. Tapi karena uangnya nggak ada ya udah kita harus melakukan itu. Tapi tinggal 5 tahun lagi itu semakin lama semakin rasanya semakin ringan ya. Karena gaji juga naik dan sebagainya. Jadi cicilan itu semakin ringan rasanya. Jadi belum selesai waktunya ya udah kami melunasi. Jadi tentu hitungan pada waktu itu terus tambah bunga waktu itu. Denda ya karena dipercepat. Tapi rasanya lebih lega ya karena udah nggak perlu lagi bayar-bayar. Kira-kira seperti itu. Tapi ada juga yang berpikiran bahwa kalau bagusnya sih bayar aja sampai dengan batas waktu terakhir. Jadi nggak usah dipercepat karena itu akan sebenarnya lebih menguntungkan. Ya saya sih udahlah kalau emang ada uangnya udah putus aja gitu. Kira-kira seperti itu. Sebentar ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Mas Pandi ya. Yang di slide 2. Slide berapa? Yang mana, Mas? Yang slide 26. 20-an? 20 berapa? 26. Nggak kedengeran. 26, Bu. 10-6? 26, Bu. Katanya. Oh, 26, sorry. Oke. Ini. Ya. Oke. Pertanyaannya apa? Itu kenapa pas tahun kelima dibagi 1,6 pangkat 5? Bukannya tahun terakhir itu nggak punya bunga ya, Bu? Bukan, ini kebalikannya ya. Ini kan present value ya. Kita mempresent value-kan. Jadi ini ada beberapa kali penerimaan ya. Penerimaan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Dan ini ordinary annuity terimanya di akhir tahun.
Maka kalau tahun pertama itu sudah berbunga sebanyak 1 tahun. Nah, kalau tahun kelima tentu sudah berbunga selama 5 tahun. Kalau di present value kan itu dibagi. Jadi yang akan kita terima di tahun kelima itu kalau dinilai sekarang, di present value kan sekarang itu kalau 500 itu harus dibagi dengan 1,0645. Jadi waktunya itu ya. Jadi dia dari 5 tahun ke depan itu kalau disekarangkan itu berapa? Jadi dia berbunganya 5 tahun. Makanya dipakatkan 5. Kalau tadi yang sebelumnya itu future value ya. Yang tahun terakhir itu kan nantinya pas tahun terakhir itu dia kita bayar itu belum berbunga. Jadi otomatis dia nggak dikalikan pangkat 5 tetapi justru pangkatnya 0 karena pangkatnya 1 ya karena belum ada bunganya apa 0 ya, pangkat 0 ya karena dia belum berbunga gitu. Kalau ini udah 5 tahun berjalan. Nah, itu kalau kita sekarangkan berapa gitu. Bisa dipahami ya? Bu, berarti untuk yang ngitung future value itu anggapannya tahun kelima udah sampai akhir tahun ya Bu, udah berbunga gitu. Untuk future value? Oh, maaf Bu, ngitung present value. Present value. Jadi kan kita terimanya di akhir tahun. Jadi kita ngitungnya tuh tahun 1, 2, 3, 4, 5. Di akhir tahun kelima baru kita terima. Artinya udah berkembang atau sudah berbunga selama 5 tahun, baru kita hitung present value-nya itu sudah selama 5 tahun. Jadi karena di akhir tahun ya, jadi dia akan dihitung sudah 5 tahun gitu. Beda kan nanti kalau annuity due itu di awal tahun. Maka kalau di awal tahun dia belum berbunga. Baru 4 tahun aja gitu. Nanti dikurangin 1 gitu. Kalau annuity due karena dia di awal. Nah, kalau ini di akhir, kalau ordinary di akhir, artinya udah berkembang selama kalau di tahun kelima sih udah 5 tahun ya. Dari tahun 0 sampai tahun 5 itu 5 tahun. Oke. Ada lagi? Udah bisa dipahami nggak? Kalau belum paham tolong ditanya lagi gitu. Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Semisal yang angsuran tadi Bu, yang semisal angsurannya 10 tahun. Nah, itu semisal di tahun ke-7 atau ke-6 sudah bisa melunasi semuanya, kan tentunya ada dibebani sebuah denda ya Bu. Nah, kira-kira perhitungan dendanya itu formulanya dari mana ya Bu? Apakah dari perhitungan bunga tahun-tahun setelahnya itu atau kalau masalah dendanya itu kebijakan bank masing-masing ya. Jadi itu nggak ada rumusnya. Jadi tergantung bank bersangkutan mau mengenakan berapa dendanya. Ada yang 0%, ada yang sekian persen, ada yang berdasarkan pada angka absolut tertentu. Tergantung aja. Jadi nggak ada rumusnya. Tergantung kebijakan bank masing-masing untuk denda. Gitu, Mas. Ya ketika kita mau pinjam ya kita harus terima itu. Kalau enggak ya nggak dapat pinjaman gitu. Itu kekuasaan dari atau kewenangan dari banknya yang menentukan. Karena kita sebagai peminjam ya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus terima aja. Dan itu tidak ada rumusnya. Beda kalau rumus untuk berapa bayar dan sebagainya. Tapi kalau untuk denda itu nggak ada rumusnya ya, tergantung banknya sendiri yang menentukan berapanya gitu. Jadi mungkin iya, mereka sendiri yang menentukan. Ya? Ya. Oke. Udah.
Ibu, saya mau tanya. Mm-mm. Berarti kalau misalkan dendanya itu tergantung sama perjanjian dari banknya, kita nggak bisa nentuin yang mana yang lebih menguntungkan ya Bu. Misalnya kayak bayar di awal atau melunasi sesuai waktunya, berarti kita nggak bisa nentuin yang mana yang lebih untung ya Bu. Di dalam kontraknya udah tertera. Jadi kita bisa ngitung. Jadi kalau kita jadi di dalam kontrak udah tertera. Kalau misalnya di apa pembayarannya dipercepat berapa tahun atau apa itu ada hitungannya. Jadi mereka misalnya berapa persen dari sisa utang atau apa gitu. Dari itu yang akan menjadi denda. Dan mengenai berapa persentase dan sebagainya itu bank yang nentuin. Jadi tergantung kita aja, kita mau melunasi cepat atau enggak. Dengan konsekuensi kita harus bayar denda tadi. Dan ada perhitungannya dendanya situ. Di dalam kontrak ada. Jadi dalam kontrak itu udah tersedia gitu datanya. Kalau misalnya kita mau melunasi lebih cepat, misalnya dalam tahun keberapa, ini akan dikenakan denda sekian. Kalau ini berapa dendanya, atau ada persentase tertentu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa ngitung kok. Oh, iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Mau tanya Bu? Ya. Yang di slide 44 tadi Bu. Oke, slide 44. Ini ya? Ya. Ya Bu, itu perhitungan pakai financial calculator sama Excel-nya beda ya Bu? Kalau kayak gitu gimana ya? Ini perbedaan karena masalah pembulatan aja ya. Jadi yang lebih tepat yang mana? Ya karena pembulatan aja sih. Jadi tergantung aja mau pakai yang mana. Jadi biasanya kalau saya dulu waktu beli rumah atau beli mobil dulu karena uangnya kasnya yang nggak cukup ya mau nggak mau harus nyicil ya. Sebenarnya sih berat juga ya karena pakai riba ini pasti. Tapi terpaksa ya. Jadi terpaksa saya menggunakan bank untuk itu ya. Jadi sebagai gambaran aja nih ya. Terpaksa ya kalau mau punya mobil, punya rumah ya harus begitu, harus pinjam ya lewat bank. Nah kalau masalah hitung-hitungan seperti ini, suami saya itu cepat ya, jadi bahkan dia kalau ngitung lebih cepat dari kalkulator. Biasa ngitung ya biasa. Jadi kalau gini dia langsung tuh ngitung sendiri terus. Analisis ya, walaupun kita sudah membuat pembayaran selama 15 tahun, tapi kita masih punya pinjaman sebesar 230.344. Padahal original loan-nya adalah 300.000. Jadi ini karena kebanyakan atau lebih banyak pembayaran yang dilakukan selama tahun-tahun awal itu adalah untuk pembayaran bunga, bukan prinsipalnya. Nah sekarang kita ke annuity due. Kalau tadi ordinary annuity pembayarannya itu di akhir. Nah kalau annuity due itu adalah anuitas di mana semua cash flow itu di awal periode.
Jadi semua cash flow-nya itu adalah di awal periode. Contohnya, pembayaran sewa untuk apartemen itu adalah typical annuity, yang annuity due ya, karena pembayarannya itu adalah di awal setiap periode. Jadi kalau kita kos-kosan bayar ya, bayarnya itu adalah di awal tahun untuk 1 tahun ke depan, atau kalau kita kos-kosannya bulanan, maka setiap awal bulan kita harus bayar. Itu adalah annuity due. Rumusnya untuk annuity due, maka future value itu sama dengan PMT 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I dikalikan dengan 1 tambah I. Ya, jadi itu future value untuk future value, sedangkan present value-nya itu adalah PMT 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I dikalikan dengan 1 tambah I. Ya, kita ini cuma rumus aja ya. Bisa lihat di buku juga ya. Sebentar, saya lihat bukunya ya. Jadi ini bisa dilihat contoh ya untuk yang ini annuity ini hanya masalah kalau ordinary annuity itu di akhir, ini pindah ke awal periode. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, contohnya, untuk contohnya ya, misalnya future value dari 5 tahun ordinary annuity sebesar 5.000, yang earning 6%, itu adalah sebesar 28. Tadi kita hitungnya di depannya 28.185,46. Nah, kalau kita diasumsikan sekarang dia adalah annuity due, bayarnya di awal tahun untuk 5 tahun. Maka future value itu akan naik dari 28.185,46 menjadi 29.876,59. Ya, karena ada tambahan 1 dikali 1 tambah 0,6. Karena dia di awal tahun, maka artinya kalau future value-nya itu bertambah tahunnya ya, karena kalau ordinary kan di akhir tahun, maka di akhir tahun dia kan pangkatnya 0 kan, jadi tetap 5.000. Nah, kalau yang annuity due, maka 5.000-nya tadi di akhir tahun dia akan dikalikan dengan 1 tambah 0,6. Maka nambahnya ini sini. Ya, jadi 28.185,46 dikalikan 1 tambah 0,06 tadi. Jadi akan menjadi 29.876,59. Jadi ini untuk future value. Nah, untuk present value-nya juga demikian. Maka PMT 1 kurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I-nya itu dikalikan 1 tambah I. Ya, jadi karena ada efek dari dia
dibayarnya itu di awal. Ya, jadi ini misalnya tadi 500 setiap tahun, kemudian karena tingkat bunganya 6%, kalau dengan ordinary annuity, present value-nya adalah 2.106,18, tapi kalau dengan annuity due, maka dia akan bertambah menjadi 2.232,55 karena dikalikan 1 tambah 0,06 ini. Jadi akan menjadi 2.232,55. Itu ya tentang annuity due. Kita balik lagi ke tadi. Jadi silakan dibaca di bukunya ya. Kemudian perpetuities. Perpetuities itu adalah annuity yang continuous forever. Jadi annuity-nya tuh terus berlanjut, nggak ada berhentinya. Jadi tidak ada maturity-nya. Contoh, dividend stream dari share untuk preferred stock. Ya. Jadi kalau membicarakan tentang dividen untuk saham preferred, kan saham preferred itu akan memberikan dividen yang tetap. Nah, kalau untuk saham, karena itu adalah sesuatu yang nggak ada, dianggap tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena perusahaan itu akan berlanjut terus, maka artinya dividennya akan diberikan terus selama saham preferred itu ada. Jadi artinya ini adalah suatu perpetuity yang continuous forever. Ada 2 basic perpetuity jenisnya, yaitu yang pertama level perpetuity, di mana payment-nya itu adalah constant over time, tapi ada juga yang growing perpetuity, di mana cash flow-nya itu akan grow, ya, tumbuh dengan constant rate. Jadi rate-nya itu konstan dari periode ke periode dalam jangka waktu tersebut. Jadi selama-lamanya dengan growing perpetuity ini cash flow-nya akan ada terus dan itu akan tumbuh terus dengan tingkat bunga tertentu. Jadi untuk level perpetuity rumusnya adalah present value sama dengan PMT bagi I, di mana present value itu adalah untuk level perpetuity-nya, PMT-nya constant dollar yang diperoleh dari perpetuity-nya, I-nya adalah tingkat bunganya atau discount rate-nya per periode. Untuk contohnya, untuk level perpetuity ya, berapa present value dari stream dari payment yang sama sebesar 90.000 yang dibayarkan setiap tahun dan di discount back ke present dengan tingkat bunga 9%. Ini pertanyaannya adalah present value-nya dari level perpetuity. Jadi 90.000 yang tidak terbatas. Jadi go on forever ya. Dengan tingkat bunga 9%, berapa present value-nya? Maka dengan rumus tadi, PP sama dengan PMT per I. Jadi 90.000 dibagi 0,09, maka present value-nya adalah 1 juta. Jadi berapa lama pun, maka present value dari perpetuity tersebut adalah 1 juta. Dari 90.000 tadi. Karena tingkat bunganya 9%. Oke, itu contohnya. Jadi dengan kita dapatkan ya tadi value present value dari perpetuity-nya adalah 1 juta. Jadi present value dari perpetuity itu tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi perpetuity ini akan bernilai 1 juta pada 5 tahun atau pada 100 tahun, sama aja. Nilainya adalah 1 juta present value-nya. Untuk yang level perpetuity. Nah, kalau growing perpetuity,
maka periodic cash flow-nya itu akan grow at a constant rate ya. Jadi akan tumbuh dengan tingkat yang konstan untuk setiap periodenya. Maka menghitung PV-nya itu sama dengan PMT period ke-1 per 1I kurang G. Itu rumusnya ya. Present value sama dengan PMT period per 1 per I kurang G. Jadi untuk contohnya, pembayarannya streamnya itu adalah 90.000 pada tahun ke-1, dan future payment-nya itu grow dengan tingkat bunga 5% per tahun. Dan interest rate yang digunakan untuk mendiskon pembayaran ini adalah 9%. Ini tingkat pertumbuhannya 5%, tingkat bunganya 9%. Pembayarannya 90.000 di tahun pertama. Berapa present value dari growing perpetuity tadi? Jadi, berapa present value-nya? Tahun pertama itu 90.000 kali 1,05. Tahun kedua kali 1,05 pangkat 2. Dan bertambah terus, growing, go on forever ya. Terus, bertambah terus. Nah, jadi present value dari growing perpetuity itu bisa dihitung dengan menggunakan equation 66. Kita substitusikan value dari PMT-nya 90.000, I-nya 9%, G-nya 5%, maka kita akan dapatkan 90.000 dibagi 0,09 dikurangi 0,05. Jadi present value-nya sama dengan 2.250.000. Karena ada tadi growing-nya sebesar 5%. Oke, ini adalah yang apa tadi? Lupa saya itu. Growing perpetuity ya. Jadi kalau kita bandingkan present value dari level perpetuity checkpoint 64 dengan growing perpetuity checkpoint 65, itu ada tambahan sebesar 5% growth rate yang menyebabkan adanya perubahan yang dramatis ya terhadap present value dari cash flow. Jadi present value-nya meningkat dari 1 juta menjadi 2.250.000. Itu untuk growing perpetuity. Kalau kita bandingkan dengan level perpetuity, bedanya 1.250.000 ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kalau matematikanya bagus, canggih, gampil ya. Gampang sekali. Saya yakin kalian bisa semua ya. Amin, Bu. Amin. Harus semangat ya, positive thinking. Oke, kita lanjutkan dengan kompleks cash flow stream. Kalau nggak ada pertanyaan ya, kita langsung lanjut. Jadi bagaimana kalau aliran kasnya itu kompleks, jadi tidak sama, beda-beda. Ini bagaimana? Ya, cash flow stream itu adalah dalam dunia bisnis itu tidak hanya selalu satu jenis cash flow saja. Jadi cash flow ini bisa merupakan mix pattern. Jadi ada polanya itu campuran ya dari cash inflow dan juga outflow-nya. Kemudian single dan annuity cash flow. Jadi figur 64 ini summary dari kompleks cash flow stream untuk Marriott misalnya ya. Jadi misalnya di sini di figur 64 ya. Ini ada jangka waktu 10 tahun ya, dari tahun 0 sampai tahun ke-10. Di mana cash flow-nya seperti ini. Tahun pertama 500 inflow ya. Tahun kedua 200 inflow. Tahun ketiga outflow 400. Tahun keempat inflow lagi 500. 5 500, 6 500, 7 500, 8 500 dan seterusnya 500. Jadi di sini flow-nya itu yang sama dari tahun keempat sampai tahun ke-10.
Tahun 1, 2, 3 itu berbeda-beda. Ya, tahun 5 nih sama seperti yang tahun belakangan, tapi tahun 2 dan 3-nya beda. Maka untuk menghitungnya, kita bisa lihat sini ya. Tahun pertama kan, ini untuk present value-nya ya, dia udah setahun. Maka yang 500 ini kalau di present value kan itu adalah sebesar, jadi 500 bagi 0,06% ya, jadi 471, bagi 1, tadi ya, rumusnya tadi lihat lagi ya, 500 bagi sekian, maka kita akan dapatkan 471,70. Jadi 500 ini kalau di present value kan adalah 471,700,7. Yang tahun kedua itu udah di pangkat 2 ya, 6%-nya tadi. Jadi 200 itu kalau di present value kan adalah 178 dolar. Nah, tahun ketiga itu 400, tapi outflow, maka dia akan menjadi minus ya. Dan dipangkatkan 3 ya, 6%-nya tadi. Jadi 335,85. Nah, yang tahun keempat sampai tahun ke-10 ini kita anuitaskan ya, karena dia sama ya, dianuitaskan, maka ini adalah berapa tahun tuh. Jadi selama 6 tahun ya. Itu beginning of year 4 atau end of year 3. Ya, jadi kita anuitaskan, kita dapatkan present value untuk yang 500 ini selama berapa tahun itu ya? 6 atau 7 ya. Jadi kita akan dapatkan present value-nya adalah 2791 di awal tahun keempat, dan ini kita present value-kan lagi ke awal tahun ke-0. Itu hasilnya adalah 2343,54. Sehingga total keseluruhannya adalah, total present value-nya adalah ini tambah ini, kurang ini, tambah ini, itu adalah 2657,39. Begitu ya, kalau dia adalah merupakan kompleks stream, cash flow stream ya, kompleks cash flow stream ya. Jadi alirannya itu beda-beda, enggak sama, kompleks, rumit. Nah, untuk contohnya ya, checkpoint 66. Berapa present value dari cash flow yang 300 di akhir setiap tahun dari tahun 1 sampai 5. Kemudian ada negatif cash flow sebesar 600 di akhir tahun ke-6, dan cash flow sebesar 800 di akhir tahun ke-7 sampai 10. Jika discount rate-nya adalah 10%. Nah, jadi alirannya seperti itu. 1 sampai tahun ke-5 itu 300. Tahun ke-6 outflow sebesar 600. Tahun 7 sampai tahun 10 inflow lagi 800 dan tingkat bunganya 10%. Jadi seperti ini ya. 1 sampai 5 300. Ini sama dengan present value-nya sama dengan PV dari ordinary annuity. Habis ya waktunya ya. Oke, waktunya udah habis ya. Udah ada ini ya. Kita lanjutkan minggu depan deh ya. Nanti saya akan tugaskan WA-nya di WA ya untuk tugasnya ya. Sebentar saya lihat dulu. Jadi untuk hari ini cukup dulu, kita tutup dulu ya untuk Zoom-nya. Sampai ketemu minggu depan ya. Nanti tugasnya saya ini kan di WA ya.